Kota Qijia, Qi Yuankun, yang merupakan fusi kota Qijia, sedang minum anggur dan menunggu putranya kembali. Selama periode ini, Qi Yuankun sangat bahagia setelah Qi Heng dipromosikan ke alam Mahayana. Dia adalah guru Mahayana termuda di lingkungan mereka. Kota Qijia saat ini memiliki reputasi tertentu di seluruh wilayah timur, apalagi sekarang Ningxi bertanggung jawab atas kota Qijia. Selain itu, kota Qijia telah bekerja sama dengan Demon Sealing Alliance, yang bahkan lebih kuat. Sekarang Qi Yuankun telah berkembang hingga ekstrim. Banyak kekuatan sekte kecil di sekitarnya telah dianeksasi oleh kota Qijia. Tetapi ketika Qi Yuankun sedang menyenandungkan sedikit lagu dan meminum sedikit minuman, kedua biksu yang dibawa pergi oleh Qi Heng berlari kembali dengan panik. Sekretaris utama, ini tidak baik, ini tidak baik. Kedua biksu itu berlutut di depan Qi Yuankun, seluruh tubuh mereka gemetar. Qi Yuankun sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang terjadi? Menakut-nakuti kalian berdua seperti ini." Petik 2. Di mana Tuan Muda tertua? Salah satu biksu menelan ludahnya dan berkata, "Tuan Sekretaris, Tuan Muda tertua terbunuh." Oh, hancur. Gelas anggur di tangan Qi Yuankun langsung jatuh ke tanah, dan kemudian pecah berkeping-keping. "Apa katamu?" Qi Yuankun berdiri dan bertanya dengan tidak percaya. "Sekretaris utama, Tuan Muda tertua dibunuh dan kepalanya dipenggal dengan pedang." Petik 2. Kentut? Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana bisa ada master seperti itu di kota Sujia? Qi Yuankun tidak percaya sama sekali, karena dia tahu tidak akan ada master seperti itu di kota Sujia. Putranya adalah penguasa alam Mahayana. Zhu Yuanji dari kota Sujia adalah yang terkuat, dan dia hanya berada di puncak alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa memenggal kepala putranya dengan pedang? Tiba-tiba, Qi Yuankun sepertinya teringat sesuatu, matanya melebar dan dia berkata, "Mungkinkah orang-orang dari Sekte Wanjian? Orang-orang dari Sekte Wanjian ada di sini. Bisakah kota Sujia sukses?" Petik 2. Untuk bisa membunuh seorang guru Mahayana dengan satu pedang, hanya Sekte Wanjian yang hancur yang bisa melakukannya. Dan hanya sesepuh atau lebih tinggi dari Sekte Wanjian yang bisa melakukan ini. Tapi Sekte Wanjian bisa melakukannya. Qi Yuankun tahu bahwa Wan Jianzong selalu berteman dengan Zhu Jiazhen, tetapi tidak mungkin dia mengabaikan hidupnya sendiri mendukung kota Sujia. Anda harus tahu bahwa yang disinggung oleh Sekte Wanjian adalah aliansi penyegel setan. Di tempat di wilayah timur ini, ketika kata aliansi penyegel setan disebutkan, itu seperti dewa. Bangga bergabung dengan Demon Sealing Alliance. Bagaimanapun, dengan pohon besar seperti Demon Sealing Alliance, meskipun sumber daya di wilayah timur langka, mereka bisa menjadi yang pertama mendapatkan lebih banyak sumber daya aliansi bukanlah sekte seperti itu. Bahkan jika semua kekuatan ditekan, mereka masih memiliki persyaratan tertentu. Sekte Wanjian tertarik oleh aliansi tertutup iblis, tetapi itu hanya dapat menyebabkan kehancuran keluarga. Bukan dari Sekte Wanjian, dia. Chen Ping itu, kata seorang biksu. Chen Ping. Qi Yuankun sedikit mengernyit. Dia selalu merasa bahwa nama itu sangat familiar, tapi dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Itu adalah orang yang diburu oleh Demon Sealing Alliance dengan upeti 100 tahun. Biksu itu menjelaskan. Boom! Ketika Qi Yuankun mendengar ini, kepalanya tiba-tiba meledak, dan kemudian dia bertanya dengan cemas, lalu dalam keadaan apa Chen Ping bisa membunuh anakku dengan satu pedang? Alam kesengsaraan tingkat ke-7. Persetan. Saat biksu itu selesai berbicara, Qi Yuankun mengusir biksu itu. Apakah menurutmu aku bodoh? Dia yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 dapat membunuh anak saya dengan satu pedang. Apakah Anda mengatakan bahwa anak saya, seorang guru Mahayana, bahkan tidak sebaik alam kesengsaraan tingkat ke-7? Qi Yuankun marah. Bukankah ini penghinaan terhadap IQ-nya? Ketika biksu lain melihat ini, dia gemetar ketakutan. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata,
Sekretaris Utama, Anda benar-benar hanya memiliki alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Alam yang ditunjukkan oleh Chen Ping hanyalah alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Alam kesengsaraan. Namun, mungkin saja dia menyembunyikan wilayahnya. Petik 2. Jika tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan bisa menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburu anak ini. Chen Ping ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Dari biksu lain membuat Qi Yuankun tenang. Dia mengira Chen Ping pasti menyembunyikan kekuatannya. Mustahil bagi alam kesengsaraan tingkat ketujuh untuk membunuh alam Mahayana dengan satu pedang. Pelayan, teriak Qi Yuankun. Qi Yuankun tahu bahwa putranya dapat dibunuh oleh Chen Ping dengan satu pedang. Bahkan jika dia memimpin orang lain untuk membalas dendam, dia hanya akan mati sia-sia. Meski kebencian membunuh putranya tidak bisa didamaikan, Qi Yuankun tidak bodoh. Segera, pengurus rumah tangga dipanggil dan berbisik, "Tuan, ada apa? Apakah Tuan Ning ada di sini?" Petik 2. Masalah ini hanya bisa ditangani oleh Ning Zi. Bagaimanapun, Ning Zi adalah bos sebenarnya di balik layar di kota Qijia. Tuan Ning telah keluar dengan beberapa penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis selama beberapa hari, dan dia tidak pernah kembali. Saya mencoba menghubungi Anda, tetapi saya tidak dapat menghubungi Anda. Saya ingin tahu apakah di sana itu kecelakaan. Butler berbisik. Tidak mungkin. Di seluruh wilayah timur, hanya ada sedikit orang yang dapat mengancam Tuan Ning. Qi Yuankun melambaikan tangannya dan berkata, tingkat kekuatan di seluruh wilayah timur tidak tinggi, dan tidak banyak guru Mahayana, jadi sangat sedikit orang yang dapat mengancam Ning Zi. Tuan, apakah Anda lupa bahwa beberapa waktu yang lalu, ada penglihatan dan cahaya spiritual yang datang dari langit di kawasan Gunung Gelu? Mungkin legenda itu benar adanya. Pengurus rumah tangga masih berkata dengan suara pelan. Setelah Qi Yuankun mendengar ini, dia terdiam sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, apa maksudmu, Tuan Ning dan yang lainnya mungkin bertemu dengan orang-orang dari luar wilayah? Pengurus rumah tangga tidak berani mengakuinya. Itu semua adalah legenda dan tidak bisa dianggap serius sama sekali. Apakah benar ada dunia lain di Gunung Gelu dan sekte tersembunyi? Kamu harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada yang melihat makhluk luar angkasa yang tersembunyi itu, tentang hal itu. Jika Tuan tersembunyi ini tiba-tiba muncul dan menyebabkan kekacauan di wilayah timur kita, menurutku penguasa wilayah tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Saya tidak peduli di mana Tuan Ning dan yang lainnya telah pergi. Segera hubungi aliansi penyegel iblis dan beritahu Chen Ping bahwa dia ada di wilayah timur. Perintah Qi Yuankun. Saya mengerti. Pengurus rumah itu mengangguk, tetapi tidak segera pergi, seolah dia ragu untuk berbicara. Pramugara, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Petik 2. Pengurus rumah tangga melirik kedua biksu itu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua, keluar. Kedua biksu itu mundur, dan kemudian pengurus rumah tangga mendekati Qi Yuankun dan berkata di telinganya, Tuan, jika kita memberikan semua itu orang-orang dari aliansi penyegel iblis, oleh karena itu, saya khawatir kami tidak dapat merahasiakan masalah reruntuhan Gunung Gelu. Petik 2. Kota Qijia kami telah menghabiskan ratusan tahun secara diam-diam mencari pintu masuk ke reruntuhan, dan sekarang kami punya beberapa petunjuk. Jika orang lain menemukannya, kita mungkin tidak sebaik kota Qijia kita. Sudah berakhir. Penglihatan yang saya alami beberapa waktu lalu terkait dengan fakta bahwa pintu masuk ke reruntuhan akan ditemukan. Iku harap kamu memikirkannya baik-baik. Qi Yuankun terdiam. Mereka memiliki peta harta karun di kota Qijia yang tidak pernah diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi tidak ada yang pernah tahu untuk apa peta harta karun itu digunakan. Baru 100 tahun yang lalu seseorang melihat bahwa peta harta karun seharusnya menjadi pintu masuk reruntuhan di Gunung Gelu, namun lokasi tepatnya tidak diketahui. Sejak saat itu, kota Qijia mulai melakukan pencarian, dan pencarian tersebut berlangsung selama 100 tahun.
Sekarang pintu masuk ke reruntuhan memiliki beberapa petunjuk. Jika semua orang dari aliansi penyegel iblis tertarik ke sini dan reruntuhannya ditemukan, upaya ratusan tahun kota Kijia akan sia-sia. Bagaimanapun, kekuatan kota Kijia tidak dapat dibandingkan dengan aliansi penyegel iblis. Jika aliansi penyegel iblis menemukan reruntuhannya, tidak akan terjadi apa-apa di kota Kijia tanpa dia. Tetapi jika kita tidak mencari bantuan dari aliansi penyegel iblis, dengan kekuatan kota Kijia, mustahil untuk membalas dendam dari Chen Ping. Qi Yuankun berada dalam dilema untuk sementara waktu. Setelah merenung dalam waktu lama, Qi Yuankun akhirnya berkata, ayo kita cari aliansi penyegel iblis. Jangan mencari pintu masuk ke reruntuhan selama periode ini. Tuan, jika fenomena aneh beberapa waktu lalu benar-benar reruntuhan atau kemunculan seorang ahli dari luar wilayah, jika Anda tidak tahu, maka kami tidak bisa menjaga rahasia kota Kijia. Pengurus rumah tangga juga ingin membujuk Qi Yuankun. Pergi saja jika aku menyuruhmu pergi. Ada banyak omong kosong. Biarkan aliansi penyegel iblis mengirim beberapa ahli ke sana. Kota Kijia kita dapat dianggap sebagai anggota aliansi penyegel iblis. Aliansi penyegel iblis tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja. Qi Yuankun berkata sedikit. Saya marah dan berteriak pada pengurus rumah tangga. Ketika pengurus rumah tangga melihat ini, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Mata Qi Yuankun dipenuhi amarah. Tidak mungkin dia tidak membalas pembunuhan putranya. Zujia Zhen. Setelah Chen Ping memperoleh semua sumber daya di kota Zujia, dia menyembuhkan Zhu Yuanji. Selama waktu ini, Zhu Qingxiu juga perlahan pulih dengan sendirinya. Dan juga mengetahui keberadaan rumput otot dewa. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, hidup saya mungkin akan berakhir. Setelah Zhu Yuanji pulih, dia berterima kasih kepada Chen Ping. Tuan Chen, kami tidak bisa membalas kebaikan Anda yang besar. Semua sumber daya kota Zujia ada di sini, jadi kami tidak bisa memberi Anda hadiah apapun. Tapi jangan khawatir, jika saya kembali ke dinasti Xiao, saya akan benar-benar bersama Afeng. Kita bersama, dan aku pasti akan membalas budimu. Zhu Qingyue memandang Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, sekarang tidak ada lagi yang tersisa di kota Zujia untuk berterima kasih kepada Chen Ping. Zhu Qingyue hanya bisa menunggu dirinya sendiri untuk menjawab dinasti Xiao dan benar-benar menjadi putri dinasti Xiao, lalu dia dapat membalas budi Chen Ping. Anda tidak perlu bersikap sopan, saya hanya melakukan sedikit pekerjaan, dan saya sendiri telah menggunakan banyak sumber daya ini di kota Zujia, jadi ini hanya hadiah. Chen Ping berkata dengan sedikit malu. Faktanya, Chen Ping juga menggunakan banyak sumber daya kota Zujia untuk memulihkan tubuhnya, jika tidak, dia tidak akan bisa merawat Zhu Yuanji. Dia mengikuti Ningxi untuk bertarung, yang memang menghabiskan banyak waktu, uang. Anda harus pulih. Tuan Chen, saya mengetahui keberadaan rumput otot dewa. Beberapa orang mengatakan bahwa ada jenis rumput otot dewa di Gunung Gelu. Zhu Qingxiu mengikuti Chen Ping dan berkata, Petik 2, Gelusan. Chen Ping tertegun sejenak, lalu berkata, kalau begitu kita bisa pergi ke Gunung Gelu untuk memetik beberapa jenis rumput peri ini. Selama ada jenis rumput peri ini, saya bisa menyembuhkanmu 100%. Bagus, saya akan menemani Tuan Chen ke Gunung Gelu untuk memetik rumput otot dewa sekarang. Petik 2. Zhu Qingxiu berkata dengan penuh semangat. Petik 2. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Saat ini, Zhu Yuanji buru-buru menghentikannya. Ayah, ada apa? Zhu Qingxiu memandang Zhu Yuanji dengan bingung dan bertanya. Gunung Gelu akhir-akhir ini tidak damai, legenda itu benar. Kata Zhu Yuanji. Legenda apa? Wajah Zhu Qingxiu penuh keraguan. Chen Ping juga langsung tertarik. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat, ingin mendengar apa legenda itu. Konon ada dunia lain di kawasan pegunungan Germanium,
dan di sana banyak orang dari luar wilayah yang tinggal di dalamnya. Petik 2. Alasan mengapa kita hanya memiliki sedikit master di wilayah timur adalah karena mereka semua terserap ke dunia itu. Tapi ini hanya legenda dan belum bisa dikonfirmasi. Tapi di dunia sebelumnya, ada fenomena aneh di Gunung Gelo, dan semua orang memikirkan legenda ini, jadi sebaiknya jangan pergi ke Gunung Gelo untuk menghindari menemui apapun. Petik 2. Zhu Yuanji membujuk.